Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu Guru, dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial terkait dengan pengerjaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, kalau pada tahun 2024 ini SKP BKN ya sudah dipindah ke PMM. Oleh sebab itu sebagai guru kita harus melakukan baik supaya tidak buang-buang waktu. Kita langsung masuk kepada cara pengerjaannya. Dan langkah yang pertama itu teman-teman, kita masuk ke dalam buku web browser, lalu kita klik PMM ya. Lalu ambil bagian yang pertama ya, silakan. Oke, nah ini teman-teman kebetulan saya sudah login ya. Dan saya sudah login ini, loginnya ini sebagai akun guru saya. Ya. Akun guru saya, sebab itu teman-teman pun dapat melakukannya seperti itu. Ketika sudah login seperti ini, teman-teman gulir ke bawah, lalu cari menu yang namanya pengelolaan kinerja. Nah, setelah muncul seperti ini, diklik ya. Oke, nah di sini mulai muncul teman-teman. Di sini jelas mulai perencanaan kinerja itu dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Ini sudah tanggal 9. Semoga belum terlambat ya untuk teman-teman semua. Nah, juga perlu diketahui ketika teman-teman sudah membaca juknis yang dikeluarkan itu panduannya itu, maka untuk pengerjaan SKP kinerja di PMM itu ada 3 tahapan. Itu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, di mana perencanaan itu harus dilakukan oleh setiap guru dan batasnya itu 31 Januari. Nah, teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, silakan teman-teman klik mulai. Nah, setelah klik mulai, maka akan ditampilkan identitas dari Bapak Ibu guru sendiri. Silakan dicek nama, NIP, pegawaian, pangkat golongan, kemudian jabatan dan unit sekolahnya. Nah, jika berbeda maka jangan dulu dilanjutkan, namun silakan berkoordinasi dulu dengan operator sekolah karena data ini ditarik otomatis dari data dapur. Jika sudah sesuai, maka silakan teman-teman klik data sudah sesuai. Nah, kemudian di sini akan tampilkan lagi jendela apakah data diri Anda sudah benar. Maka kita pasang data sudah benar, pilih yang itu. Nah, di sini langsung teman-teman kita akan diarahkan kepada perencanaan kinerja. Untuk perencanaan kinerja itu ada 5 tahapan, yaitu ada praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan, perilaku kinerja, dan rangkuman. Nah, namun di praktik pembelajaran ini teman-teman di sini sudah jelas kita disuruh untuk memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja kita. Indikator yang diambil itu yaitu direkomendasikan berdasarkan dengan raport pendidikan sekolah teman-teman sendiri. Nah, kita diminta untuk memilih satu indikator saja. Ya, kita pilih satu indikator. Terserah kita mau yang mana. Di sini ada penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Nah, di sini kebetulan di sekolah saya itu untuk penerapan disiplin positifnya baik ya, dia tidak kuning atau tidak merah, jadi dia masih ada baik. Jadi di sini ada beberapa indikator yang disediakan, teman-teman cukup memilih satu saja untuk dijadikan fokus peningkatan kinerja. Nah, contoh ya ini saya ambil penerapan disiplin positif. Oke, kita klik lalu kita masuk ke pengembangan kompetensi. Nah, silakan. Oke, di sini teman-teman ada jelas ya, untuk pengembangan kompetensi itu pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Jadi
harus benar-benar memahami kompetensi tersebut. Nah, di sini jelas teman-teman lihat berdasarkan Dirjen GTK nomor 7607 garing B titik B1 garing HK titik 03 garing 2023. Nah, itu Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin untuk satu semester. Ya. Jadi SKP ini dibuat per semester. Nanti di semester 2 ada lagi. Sehingga dari Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Nah, untuk eh, satu semester itu kurang lebih 32 poin. Nah, 32 poin itu didapat dari mana-mana. Oke, kita akan lihat udah lagi ke atas teman-teman. Misalkan di sini langkah yang pertama rencana hasil kerja. Nah, kita di sini kita pilih tombol segitiga yang ada di sebelah kanan itu, ya. Kita pilih dulu. Di sini sudah disediakan. Ada yang pertama itu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan lain-lain. Itu 4 poin. Oke. Kemudian ada lagi meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Oke, kita pilih yang paling atas. Lihat yang sesuai saja dengan kebutuhan. Sekarang ini berperan sebagai partisipan kegiatan seminar, karya yang mungkin diikuti baik secara luring maupun daring. Kita pilih ini, berarti kita lihat ke atas, di sini sudah ada 4 poin, kurang 28 poin lagi. Nah, kita cek lagi dari bawah. Nah, dia untuk kegiatan itu dibuktikan dengan sertifikat ya. Kemudian targetnya satu kegiatan, kemudian memiliki 4 poin. Nah, untuk menambah lagi supaya menggenapi 32 poin, teman-teman silakan klik tambah. Tambah ya. Lalu rencana hasil kerja RHK yang berikut, silakan teman-teman pilih. Nanti RHK yang di atas tadi pilih itu tidak akan muncul lagi di RH kedua, dia langsung hilang otomatis. Sehingga teman-teman tidak bisa menggunakan satu RHK untuk semua gitu. Nah, jelas ya teman-teman? Oke. Kemudian yang berikut, silakan teman-teman mungkin meningkatkan mulai peran sebagai penilai aksi nyata. Kalau pernah lakukan ya pilih, kalau tidak jangan. Nah, kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah. Oke. Melalui peran sebagai penilai perangkat ajar yang dihasilkan guru. Oke, ini 6 poin, silakan dipilih. Nah, kita cek kembali sudah berapa. Nah, sudah 10. Oke, kita tambah lagi. Kita tambah lagi, lalu rencana hasil kerjanya. Nah, ini kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik. Oke, bisa jadi ketika teman-teman berbagi praktik baik, ataukah melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ada banyak, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber, kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi, ya sebagai peserta kegiatan pelatihan. Nah ini juga 8 poin dia. Kemudian contoh ya teman-teman, kita bisa menambahkan misalkan gini, di RHK yang pertama itu satu kegiatan berarti di 4 poin. Misalkan di sini kita pilihnya 2 kegiatan ya, atau dalam satu semester itu kita ada 3 kali kegiatan lokakarya yang kita ikuti, maka silakan pilih. Contoh ini saya pilih 2 kegiatan, berarti harus ada 2 sertifikat. Nah, berarti poinnya sudah 8. Oke, kita cara tambah lagi. Misalkan meningkatkan kompetensi penelaah perangkat ajar. Oke, katakanlah satu, lalu melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis. Misalkan di sini taruhlah 2 kegiatan. Berarti poinnya sudah 16. Masih sisa 2 poin saja. Oke. Dia tidak boleh kurang dari 32. Lebih boleh. Kita kurang 2 berarti poin paling rendah itu kan 4 ya teman-teman. Kita minimal pilih 4. Peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru. Ini boleh 4. Oke. Nah, berarti setelah itu kita cek kembali ke atas. Oke.
Cek kembali ke atas. Sudah ya, ini total poinnya sudah 34. Tadi kan terendahnya 32, minimalnya 32. Lebih boleh, kurang jangan. Jika sudah lebih, sudah pas begitu, teman-teman langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu ke tugas tambahan. Nah, silakan pilih lanjut ke tugas tambahan. Atau teman-teman mungkin mau istirahat, mau lanjutkan lagi, nanti silakan simpan sebagai draft. Simpan, ataupun mau lanjut silakan boleh ke tugas tambahan. Oke, kita lanjut ke tugas tambahan. Nah, nah, di sini untuk tugas tambahan ini tidak yang ketiga ya, tugas tambahan ini tidak menjadi satu keharusan. Jika memang di sekolah guru tersebut tidak memiliki tugas tambahan, tidak perlu diisi. Tetapi jika memiliki tugas tambahan silakan diisi. Contoh tugas tambahan yang ada di sekolah itu, kini misalkan ya, dia sebagai operator sekolah atau sebagai bendahara BOS atau pengurus perpustakaan, pengelola lab, silakan dipilih. Nah, cara pilihnya di sini ada. Ya, di sini silakan teman-teman ada ya tugas tambahannya sebagai apa. Oke, dipilih. Namun jika atau di sini ada meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPK). Oke, kebetulan teman saya ini juga masuk dalam tim TPPK. Jadi kita boleh pilih. Kalaupun tidak boleh, tidak perlu karena nanti kita akan bukti pendukungnya itu surat tugas yang dikeluarkan oleh sekolah. Setelah itu kita lanjut ke tahap perilaku kerja. Nah, ini ke perilaku kerja ya. Di sini aspeknya itu berorientasi pelayanan. Nah, ya kita sudah di perilaku kerja yang keempat. Untuk berorientasi pelayanan. Nah, di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Akan kita klik untuk kita pilih. Ya, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Oke, boleh. Nah, pilih salah satu. Ya, di sini disuruh dipilih untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Jadi pilih satu saja untuk masing-masing aspek. Di sini ini ada 7 aspek kalau tidak salah, kita akan pilih semua ya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengidentifikasi, boleh. Lalu aspek yang berikut, akuntabel, kita pilih. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, oke. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut, memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Oke, kemudian di komponennya. Nah, silakan. Ini kita pilih, ya. Kita pilih ini. Kemudian berikut menunjukkan kompetensi, ya. Aspek yang keempat itu harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan, menghargai setiap warga satuan pendidikan, apapun latar belakangnya, terserah ya teman-teman, terserah mau pilih yang mana. Oke, itu bebas. Oke, karena yang akan mencapainya itu juga teman-teman, bukan orang lain. Teman-teman yang memilih, teman-teman juga yang uh, harus memenuhi pilihan tersebut. Begitu. Oke, kemudian yang kelima, loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, memegang teguh moral dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Kemudian berikut dan aspek yang keenam, adaptif. Menyesuaikan diri secara cepat. Oke. Lalu aspek ketiga yang terakhir, kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Memberikan kesempatan kepada warga sekolah dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Boleh, silakan. Nah, setelah ini maka teman-teman langsung pindah ke rangkuman. Tahap kelima, klik rangkuman. Oke. Nah, di rangkuman ini semua yang teman-teman isi dari potensi yang pertama sampai 4 itu akan ditampilkan kembali. Jika ada yang mau dirubah, silakan
teman-teman klik ubah untuk merubah. Tetapi apabila dia sudah yakin sudah sesuai, maka silakan klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman akan ditampilkan jendela baru, yaitu ajukan atau mau simpan draft. Nah, ketika teman-teman mengklik ajukan, maka akan muncul di akunnya kepala sekolah itu sebagai pengajuan RHK oleh guru, maka kepala sekolah akan melakukan observasi. Nah, ini kebetulan akun teman guru saya pakai untuk melakukan simulasi saja. Jika saya belum mau ajukan, saya akan kembalikan untuk dia bisa melihat kembali. Oleh sebab itu saya memilih simpan sebagai draft. Oke. Lalu sudah setelah simpan sebagai draft ya. Oke, teman-teman tidak perlu lagi untuk mengajukan dulu kalau masih mau melihat kembali. Nah, demikian teman-teman untuk tahapan pelaksanaan tahapan perencanaan RHK yang akan dilakukan pada PMM, kurang lebih seperti itu, dan semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita mengejar waktu karena cut off-nya tanggal 31 Januari. Semoga teman-teman semua dapat memahami tutorial yang kurang lengkap ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena mungkin hanya seperti itu yang dapat saya bagi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat.